Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Semudah Clara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi penjualan. Ya, berikut adalah gambar rancangan database penjualan. Terdiri dari 4 tabel. Yang pertama ada tabel petugas, yang kedua ada tabel penjualan, kemudian ada tabel detail penjualan, kemudian ada tabel produk. Nah, langsung saja kita buat. Yang pertama adalah membuat database terlebih dahulu. Pada praktek kali ini saya menggunakan aplikasi Laragon yang versi 6. Kemudian dibuka, double klik, setelah itu klik Start All untuk menjalankan web server Apache dan DBMS MySQL. Ketika sudah, maka di sini akan berubah menjadi stop. Nah, ini tandanya sudah berjalan. Kemudian ada statusnya started. Nah, ketika semuanya sudah berjalan, maka klik kanan, lalu pilih MySQL, kemudian PHP MyAdmin untuk membuka manajemen database. Nah, untuk username silakan masukkan dengan root dengan tulisan ROOT, kemudian passwordnya kosongi. Ya, secara default seperti ini, username-nya root, kemudian passwordnya kosong. Nah, setelah masuk di halaman PHP MyAdmin, nah kemudian kita membuat database terlebih dahulu. Klik menu database. Nah, pada database name ketik db penjualan, kemudian ketika sudah, baru create tombol. Setelah diklik tombol create, maka akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah pembuatan tabel. Nah, tabel yang pertama kita buat adalah tabel petugas. Pada tabel petugas, ya, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Maka silakan ini ditulis isi 5, namanya TB petugas. Nah, di TB petugas ini ya ada 5 kolom, ada petugas ID, nama petugas, username, password, dan level. Ketika sudah selesai, jangan lupa penulisannya harus sesuai ya, TB petugas. TB petugas, B-nya kecil. Dan ini 5 kolomnya, kemudian create. Nah, setelah itu kita isi kolom sesuai yang ada di gambar relasi database. Yang pertama itu ada petugas ID, nama petugas, username, password, sama level. Petugas ID, nama petugas, username, password. Untuk petugas ID adalah integer atau disingkat INT, kemudian nama petugas varchar, username varchar, password varchar, level enum. Ini petugas ID INT, yaitu integer, nama petugas varchar dengan lebar data 50, username varchar dengan lebar data 50, password varchar dengan lebar data 50, level enum. Kemudian klik edit enum atau set values, diisi admin dan operator. Kemudian yang 2 sisanya adalah kita hapus. Nah, admin dan operator itu sesuai dari gambar seperti ini ya. Rancangan ya, isinya adalah admin dan operator. Ketika sudah selesai, klik go.
Nah, sudah terisi admin dan operator. Pada gambar rancangan terdapat simbol primary key, yaitu simbolnya kunci. Ya, maka kita setting dulu petugas ID dengan primary key. Pada kolom index, kita pilih primary, go. Nah, karena ini integer, maka kita boleh menggunakan auto increment. Nah, fungsinya nanti dia akan mengurutkan sendiri secara otomatis. Sebelum kita save, kita harus teliti dulu ya settingannya. Kalau sudah benar ya, antara nama kolom, tipe data, lebar, sama indeks, kolom indeks, dan AI-nya sudah disetting, sudah dicek, baru kita scroll ke bawah, kemudian klik tombol save. Setelah itu, kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel penjualan. Nah, kita klik database penjualan, DB penjualan. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita buat tabel berikutnya, yaitu DB penjualan dengan jumlah kolom 5, kemudian klik tombol create. Nah, kolom tersebut antara lain ada penjualan ID, tanggal penjualan, total harga, nama pelanggan, petugas ID. Penjualan ID, tanggal penjualan, total harga, nama pelanggan, penjualan ID adalah INT, tanggal penjualan tipenya adalah date, total harga desimal, nama pelanggan adalah varchar, lebarnya 50. Ketika sudah terisi, maka kita setting pada kolom indeks yang paling atas adalah primary, kemudian klik go, AI atau instrumen dicentang, kemudian pada petugas ID ya, indeksnya kita setting indeks, kita kasih nama petugas ID ya. Kalau sudah, go, dicek dulu. Jika sudah terisi semua dan benar, maka selanjutnya kita scroll ke bawah, langsung klik tombol save. Setelah itu kita klik lagi DB penjualan. Berikutnya kita buat tabel selanjutnya, yaitu TB detail penjualan dengan jumlah kolom 1, 2, 3, 4, 5. TB detail penjualan, kemudian klik 5. Berikutnya kita klik tombol create. Nah, nama kolomnya adalah detail ID, penjualan ID, produk ID, jumlah produk, subtotal. Detail ID, penjualan
Baik, untuk titel ID INT, penjualan ID INT, produk ID INT, jumlah produk INT, subtotal desimal. Kita geser ke kanan, yang paling atas kita setting primary, kemudian klik go, AI dicentang, kemudian pada penjualan ID dan produk ID kita setting indeks. Kemudian ketik penjualan ID, klik go. Berikutnya setting lagi indeks, klik go, kita kasih nama produk ID. Dicek sekali lagi untuk nama kolom sama tipe datanya harus sesuai. Dan settingan indeks juga harus sesuai. Jika sudah, maka kita scroll ke bawah, klik save. Baik, berikutnya kita klik tipe penjualan. Tabel terakhir yaitu tabel produk, terdiri 4 kolom. Kita kasih nama TB produk, 4 kolom, klik tombol create. Kita kasih nama kolom produk ID, nama produk, harga, kemudian stok. Produk ID INT, nama produk varchar, kita setting 255, harga desimal, stok INT. Kemudian kita geser ke kanan, pada kolom indeks yang paling atas kita setting primary, kemudian auto incrementnya kita centang, kita kembali lagi cek. Jika sudah sesuai, maka kita scroll ke bawah, klik tombol save. Berikutnya kita klik DP penjualan, lalu kita menuju ke paling kanan, dicari menu designer, diklik tombol panah bawah jika tidak ada, atau kita minimize dulu biar lebih luas sehingga menu designer lebih kelihatan. Klik menu designer. Nah, di sini adalah rancangan database yang kita buat. Langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan antar tabel. Yang pertama, mari kita hubungkan tabel petugas dengan penjualan dengan cara klik pada menu ini, create relationship, kemudian kita pilih petugas ID di tabel petugas, diklik. Selanjutnya kita klik petugas ID di tabel penjualan. Berikutnya pada delete kita setting restrict, pada update kita setting cascade, kemudian klik tombol OK. Nah, kita refresh agar relasi sudah terbuat. Garis ini menunjuk relasi pada tabel. Selanjutnya kita hubungkan. Yang pertama ada produk ID di tabel produk, kemudian dengan produk ID di detail penjualan. Kita klik produk ID, selanjutnya kita klik tombol produk ID di detail penjualan. Kemudian delete kita setting restrict, pada update kita setting cascade. Kemudian klik OK. Kita refresh agar muncul relasi. Selanjutnya kita akan menghubungkan
penjualan ID, dari tabel penjualan ke penjualan ID di detail penjualan. Klik lagi create relationship, penjualan ID kita klik, kemudian penjualan ID di detail penjualan kita klik. Pada delete kita setting restrict, pada update kita setting cascade. Oke, selanjutnya kita refresh. Nah, jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita simpan halaman ini dengan cara save page. Setelah tersimpan, kita simpan. Nah, database sudah jadi. Database penjualan terdiri dari 4 tabel: tabel petugas, penjualan, tabel produk, dan detail penjualan. Untuk tutorial pada pertemuan kali ini sampai dulu. Insya Allah dilanjut di pertemuan berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.